pertama kali dia mandi di sumber air Bleng ini. Ngeblengke tekad manunggaling cipta rasa langkarsa untuk melawan VOC dan Belanda dari bumi Mataram. Uniknya beberapa sumber air itu walaupun berdekatan itu mempunyai khasiat yang berbeda-beda. Sabta Tirta Pablengan Karanganyar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar ini memiliki 7 mata air unik dan berbeda. Selain itu, 7 mata air ini dipercaya masyarakat memiliki khasiat untuk menyembuhkan diri dari segala penyakit. Sugeng Karyanto, salah satu pegawai yang bekerja di objek wisata tersebut, mengatakan lokasi itu sudah ada sejak sebelum Raden Mas Said alias Mangkunegoro I menemukannya pada saat perang melawan VOC pada abad ke-17. Sabta Tirta dikatakannya sudah ada sebelum pada masa Majapahit. Hal itu dibuktikan ada 8 arca di Bukit Argotiloso dan pohon beringin yang identik dengan kebudayaan saat era kerajaan Hindu tersebut. Dia menuturkan pada saat menemukan lokasi itu, lokasi tersebut lantas digunakan Raden Mas Said bersemedi atau berkontemplasi hingga mendapatkan pencerahan. Ia menjelaskan di Sabta Tirta ini, Raden Mas Said mendapat inspirasi dan petunjuk dari Tuhan untuk menggodok pasukan intinya yang bernama Kawandoso Punggowo Bago. Halo Tribuners, saya Martin Rianto. Saya saat ini berada di objek wisata Sabta Tirta yang berlokasi di Pablengan, Matesih, Karanganyar. Nah, di sini dikatakan Sabta Tirta karena di sini ada 7 mata air yang mempunyai rasa dan mempunyai khasiat yang kononnya berbeda-beda. Dan menurut sejarah, Sabta Tirta ini merupakan tempat petilasan atau tempat sembahyang Raden Mas Said saat perang melawan VOC. Lalu bagaimana penerusan dari kami? Mari kita ikuti bersama-sama. Aku pertama kali mendapatkan SK dari pemerintah daerah sebagai pemangku atau ngurusi Pableng itu mulai tahun 95. Jadi sudah 27 tahun kalau dihitung ya. Sabta Tirta dibangun dengan kosmologi kerajaan Mangkunegaran pada abad 17, di mana Lonobroto dalam arti dia perjuangan yang Mangkunegoro I, Pangeran Sambernyowo itu mengusir penjajah pada waktu itu bumi Mataram harus bebas dari Belanda dan VOC. Nah, kemudian perjalanan Tio pada abad 17 telah sampai di Sabta Tirta ini. Di Sabta Tirta ini dia mendapatkan semacam sasmita, petunjuk dari Tuhan. Kemudian semua kru prajuritnya untuk mendapatkan suatu energi, dia ngecun ke apan di sini pakai media air, di mana mendapatkan kekuatan kosmologi dari energi air itu diadopsi sebagai prajurit untuk melawan Belanda pada waktu itu. Masa pemerintahan dia karena dia abad 17 ya, 1757 sampai 1755 sampai 16 tahun. Artinya dia seorang anak muda pada waktu itu, di bawah usia 20 tahun sudah berperang.
kemudian penasihatnya Patih Kudono Warso itu menasihati beliau, dan berbagai guru-guru yang ada di mengatek Ki Hajar Sindu, Ki Hajar Adisono, Adi Rokso, terus kemudian Ki Hajar Nuriman memberikan semacam ajaran tentang satrio, di mana harus mengusir Belanda. Makanya dia dalam kosmologi Lonobroto keliling kemana-mana itu membawa semboyan tiji tibeh, mati siji mukti kabeh. Lah semboyan itu dengan kosmologi gerilya, Mas. Itu mulai dari abad 17, dan kemudian perang dia 16 tahun, sangat lama, dan itu hampir pasukan Belanda semua kapten yang ditaruh di sini bingung karena setiap gerakan dia selalu hilang. Makanya gelar Pangeran Sambernyowo itu gelar julukan yang diberikan oleh Belanda kepada beliau. Dari perjalanan beliau dimulai dari Gunung Gambar, Mas. Gunung Gambar itu masuknya di Cawas. Cawas itu bisa dikatakan sudah kelihatannya sudah masuk ke Klaten atau apa, tapi pemetaan pada waktu itu masuk ranah tempatnya di mana dia gerilya. Kemudian dalam Lonobroto mulai dari Gunung Kidul, pantai selatan, mengelilingi Gunung Lawu sampai di sini dia mendapatkan suatu inspirasi. Artinya disinilah dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan untuk menggodok pasukan intinya. Ada pasukan inti pada waktu itu, Pimpresnya atau pasukan khususnya dia dinamakan Kawandoso Punggawa Baku. Artinya 40 pasukan inti itu yang semua digodok di sini. Nah, kita cari narasi ya di babat Pakunegoro, bukan Mangkunegoro ya. Di Pakunegoro itu sini tidak ada narasi yang seperti itu karena itu banyak bahasa tutur ya, tersirat semua. Tapi kosmologi yang dibangun beliau pada waktu dia datang ke sini itu sudah ada 7 sumber mata air. Nah, dari 7 sumber mata air ini memang eksotis, dikatakan eksotis karena satu lokasi itu ada 7 karakter air, Mas. Nah, kita kembali ke masa lampau. Kalau beliau menemukan abad 17 bukan berarti objek sini tidak ada, berarti objek itu sudah ada. Artinya beliau menapak tilas dari perjuangan leluhur dulu, entah itu Rai Langga atau Ramajapahit, Mas. Karena ini petirtaan. Mulai dikelola Mangkunegaran setelah terjadi perang pada waktu itu Mangkubumi. Pada waktu itu Mangkubumi itu Hamengkubuwono pertama sama yang Pangeran Raden Mas Said Mangkunegoro itu berperang melawan Belanda terus dengan gencarnya. Akhirnya terjadi MOU, Perjanjian Giyanti 1755. Nah, dari 1755 sampai sekarang itu karena pada waktu Perjanjian Giyanti memang wilayah Karanganyar masuk wilayah Mangkunegaran, Mas. Sehingga pengelolaan sini pada abad 17 itu otomatis digunakan oleh Raja-Raja Mangkunegaran, mulai pencetusnya yang Mangkunegoro I tadi, Pangeran Sambernyowo tadi. Yang di atas ini, di atas Saptotirta ada namanya Bulanan. Orang penduduk lokal atau semua orang lokal ini bilang katakan Bulanan. Kemudian aku datang ke situ sekitar tahun 95-96, tak cek ternyata hampir semua tebingnya menggunakan relief bulan, Mas. Makanya dikatakan Bulanan. Walaupun sekarang sudah dibangun banyak teman-teman orang yang care, artinya orang yang kepareng terus bangun jadi semacam semi tempat ibadah. Tapi esensinya tempat itu dulu ada 8 arca, tapi aku 95 aku kesini tak cek tinggal 2 arca. Masih saya selamatkan di sana. Yang berarti yang 6 hilang, tinggal 2 itu. Terus kita rawat, kita uri-uri, banyak tamu yang care, akhirnya dibangun, dibentuk, ya disesuaikan dengan kosmologi Majapahit lah. Narasi yang saya terima setelah dia menggodok diri dengan mandi di air, terus mendapatkan dawuh di situ, kemudian dia kontemplasi, Mas. Istilahnya kontemplasi itu manekes, bertanya pada Tuhan. Disitulah dia titik-titik pencerahan beliau, sehingga di situ pada waktu itu ada ringin besar dikelilingi 8 arca pada waktu itu. Tapi 8 arca dan ringin itu sudah ada, Mas. Karena ini bukan domainnya Rara Mataram. Aku lihat arca-arca itu produk Majapahit, karena di situ tinggal 2
Yang satu itu Bathara Guru, yang satu Bathara Gono atau Ganesha. Yang tinggal 2 itu. Jadi kosmologi yang dibangun di sini memang di situ sudah ada. Terus Eyang Mangkunegara datang menemukan titik itu. Artinya dia merawat, mengurus dan menghidupkan. Untuk kembali ke Sapta Tirta, Sapta 7 Tirta air. Jadi dalam lokasi ini ada 7 sumber mata air. Kemudian Eyang Mangkunegara kontemplasi dulu, minta permisi pada leluhur yang ada di sini, atau roh suci atau pemudian di sini, atau cikal bakal di Sapta Tirta ini. Kemudian hasil kontemplasi dia mendapatkan dawuh. Pertama kali dia mandi di sumber air bleng ini, ngeblengke tekad manunggaling cipta rasa lan karsa untuk melawan VOC dan Belanda dari bumi Mataram. Setelah dari air bleng itu dia mandi di air urus-urus. Segala problemnya dia diuruskan pada Tuhan lewat media air urus-urus. Artinya misi visi dia supaya terurus. Terus kemudian dia minum air soda, mendapatkan kesegaran jasmani. Karena air soda itu rasanya seperti soda gembira. Kemudian masuk ke air mati dan hidup. Mati sak jroning urip. Urip sak jroning mati dipakai kosmologi Mangkunegara jadi slogan beliau. Tiji tipe itu mukti sisi mukti kabeh, mati sisi mati kabeh. Tiji beda kemudian diadopsi dari mandi dari itu kosmologi mukti sisi mati kabeh itu kosmologi yang dibangun dari air mati ke air hidup. Mukti sisi mati kabeh, mati sak jroning urip sak jroning mati. Terus kemudian dia dapatkan yang terakhir, yang ke-6 ini dia mandi di kasekten supaya mendapatkan kekuatan psikologis, lebih satrio, lebih berani membela bangsa dan negara. Jadi kekuatan yang sifatnya psikologis, mental, Mas. Bukan karena kebal sesuatu, enggak itu. Terus kemudian dia mandi yang terakhir sumber air hangat atau sendang dukun itu supaya mendapatkan kemuliaan, kamuliaan yang urip, katentreman, kaharyan, kemuliaan, semuanya bumi Mataram merdeka dari penjajahan Belanda. Itu kurang lebihnya Sapta Tirta seperti itu. Medis banyak orang-orang yang meneliti ya, teman-teman saya juga dari Jepang, Mr. Tanaka yang ahli air itu juga meneliti. Kemudian kebetulan dia juga memberikan narasi bahwa semua kandungan mineral yang ada di Sapta Tirta dari satu titik ke titik lain dari 7 sumber itu berbeda energinya atau berbeda kandungan zat-zat yang terkandung itu, sehingga otomatis orang yang meminum sebagai obat entah itu penyakit dalam, liver, ginjal, gula, diabetes, kolesterol sembuh karena hik mineral, Mas. Hasil penelitian itu kembali ke sulfur, kadar berangnya sangat tinggi. Itu untuk kulit, hubungannya dengan semua penyakit kulit. Makanya banyak pasien sini yang dokter udah angkat tangan lari ke sini semua untuk jasmani, untuk kulit. Terus sisi rohani yaitu dibangkitkan dengan teologi prihatin, tirakat. Setiap malam banyak orang kesini hanya membangun istilahnya jiwa ya, supaya dapat inspirasi petunjuk Tuhan untuk hidup ke horizontalnya. Untuk penyakit yang hubungannya dengan jasmani itu ada kosmologi hari yang baik dan hari yang jelek. Artinya dia membutuhkan datang tidak menggunakan waktu itu. Artinya dari Senin sampai Minggu dia datang, terserah mau pagi mau malam tidak apa. Tapi khusus yang ritual ya, Mas, untuk membangun sebuah pondasi psikologi atau jiwa atau rasa pangrasa untuk melihat suatu energi dari kehidupan dia yang mungkin horizontalnya dia semrawut karena hidupnya, kemudian dia kebanyakan dia datangnya malam, Mas. Bisa Selasa Kliwon, Anggoro Kasih, atau setiap malam Jumat. Nanti malam Jumat Kliwon pasti rame di sini. Di sini pelaku-pelaku itu yang datang untuk kontemplasi. Istilahnya sharing dengan alam semesta ini, petunjuk, pertolongan dari alam sini lewat media atau lantaran dari sini memohon kepada Tuhan. Nek sejarah kita comeback ke masa abad 17 sebelum itu berarti sumber mata air kan abadi, Mas. Berarti 7 air itu sudah ada. Beliau datang tinggal meneruskan ekosistem atau rentetan peristiwa rekam jejak dari leluhurnya, entah itu Erlangga atau Ram Mojopahit karena ada bukti arcanya. Atau kemudian dia merawat wuri-wuri di abad 17 ini. Memang wilayah ini wilayah kagungan di sana sampai sekarang seperti itu. Makanya di situ ada Keputren. Itu bangunan Mangkunegara ke-6, Mas. Yang Keputren itu tempat mandinya para putri-putri zaman dahulu. Itu bangunan asli orisinil Eyang Mangkunegara yang ke-6, yang Surono. Itu contoh konkretnya. Kemudian
setelah ini dikembangkan, artinya dibangun terus kemudian mungkin sistem pengurusannya kurang atau gimana, akhirnya pemerintah daerah datang terus terjadi untuk pengelolaan oleh Pemda setempat, Dinas Pariwisata atas nama pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Itu tahun berapa Pak? Setahu saya, aku datang ke sini kan 95. Berarti tahun 80-an sudah ada MOU untuk pengelolaan untuk distribusi, Mas. Walaupun dulu sangat murah sekali, dulu masih Rp1.000 mungkin. 1.000 sampai 2.000, Mas. Sekarang naik jadi 7.000, tapi di era 80-an itu aku lihat hanya 1.000 sampai 2.000. Artinya sudah dibuka keran pada waktu itu untuk distribusi oleh Dinas Pariwisata untuk masuk pakai tiket dan sebagainya. Tapi ini belum ada bangunan, Mas. Ini bangunan jadi itu setelah reformasi loh, Mas. Pagar dan sebagainya ini. Fasilitas ini dulu 7 sumber mata air, 7 sedang tak belum ada atap dan sebagainya. Baru era reformasi ya, 97 ada investor kita, orang-orang Mangkunegaran juga, Pak Saimin membangun ini, terus kemudian ya itulah sampai sekarang seperti itu. Nah, dulunya masih orisinil. Waktu baru semua, dulu aku datang ke sini masih los, Mas, sumber mata air, belang 7 itu. Nggak ketutup gitu? Enggak, los, belum ada atap-atapnya, Mas. Hanya satu itu, tempat sembahyang atau sanggar pamujan itu kan front office, kalau datang minta izin mau mandi kan permisi dulu istilahnya. Nah, cuma itu. Kita cerita sebelum reformasi ya. Aku datang kan tahun 90-an, ramai sekali, Mas. Karena ramai, aku on time di sini. Aku belum menikah, Mas. Sehingga hidup saya tidur di sini, tidak pernah. Aku aslinya kan aku orang Palut, tidak pernah pulang. Belum punya anak istri, tidak punya tanggungan, aku tidur di sini, Mas. Itu ramai sekali, betul-betul ramai sekali. Mbah Harto itu. Tapi setelah era reformasi itu agak mulai menyusut, Mas. Karena kosmologi yang dibangun, tipe-tipe pemimpin Mbah Harto kan nguri-uri tempat, Mas. Bedanya kan itu dah. Staf leadership kan rumongso andar beni wajib bangun kepikiran. Mbah Harto masih ke alat situ, apalagi Butin juga regenerasi keturunan dari Mangkunegaran, Mas. Sehingga hidup pada waktu itulah. Sekarang bergeser. Orang-orang yang suka ritual pada waktu aku di sini ramai itu agar bergeser hanya kembali ke medis. Ya ramai tapi kebanyakan penyakit jasmani, Mas. Leng gatel, leng asam urat, leng gula dan sebagainya. Sehingga persentasenya yang untuk ritual atau segmen prihatin, tirakat itu sudah mulai menurun. Nah, karena tidak dibangun oleh mungkin ya leadership dari pemerintah yang tidak memahami. Aku nyalahi bupati, mungkin pola pikirnya kan beda ya, Mas, mindset yang dibangun. Sabta Tirta Pablengan ini dulunya peninggalan dari Pangeran Samburnyowo atau Raden Mas Sahid, atau dikenal dengan Mangkunegara pertama atau Pangeran Samburnyowo. Nah, beliau melakukan gerilya atau pertempuran sampai di desa Pablengan. Ini desa Pablengan, Kecamatan Matese, Kabupaten Karanganyar. Beliau bertapa di lereng Bukit Argotiloso. Ya, Argotiloso. Ini kan bukitnya Argotiloso di sekitar sini. Terus beliau bertapa atau bersemedi, terus beliau mendapat wangsit atau wahyu menemukan 7 sumber ini. Adapun 7 sumber ini khasiatnya beda-beda. Mulai dari air bleng, air urus-urus, air soda, air mati, air hidup, air kesakten, dan air hangat. Dari 7 sumber ini, salah satunya yang pertama air bleng. Bleng itu kan istilahnya ngebleng. Filosofi Jawanya itu ngebleng itu kan ngerowot itu nggak makan nasi selain makan polowijo seperti ubi, terus singkong itu loh. Itu orang Jawa kan kalau punya keinginan dulu kan nggak makan nasi, ngebleng itu loh, ngebleng. Jadi selama sekian hari nggak makan nasi. Itu air bleng.
bisa dibuat bikin karang bisa. Kalau yang Air urus-urus yang kedua. Urus-urus itu kan maksudnya atau filosofi Jawanya, manusia itu kan punya keinginan atau mempunyai tujuan. Nah, dengan mandi air urus-urus itu, segala sesuatu atau keinginan sesuatu yang diinginkan manusia itu biar gampang terurus atau gampang terkabul gitu. Tuh. Terus air soda, yang ketiga air soda. Air soda itu kan rasanya getir, jadi filosofi Jawanya atau simbol orang Jawa itu kan pahit dan getirnya, atau orang hidup itu kan mengalami kehidupan pahit dan getir. Nah, itu pahit getirnya manusia itu diserahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang keempat, air mati dan air hidup. Air mati sama air hidup itu kan filosofi Jawanya, mati hidupnya manusia diserahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kan simbolnya air mati dan air hidup. Terus yang kelima, air kesakten. Air kesakten itu kan istilahnya orang atau seseorang itu kalau mandi di air kesakten itu biar tambah kewibawaan atau keberanian. Itu disimbolkan dengan air kesakten. Terus yang ketujuh, air hangat. Yang dimandi orang bapak itu air hangat. Itu filosofi Jawanya, orang itu kalau punya pendirian atau punya keinginan itu biar punya istilah Jawanya rapet atau semangat gitu. Itu istilahnya dengan air hangat. Berurutan searah jarum jam. Jadi kalau mandi mulainya dari air bleng, urus-urus, air soda, air mati, air hidup, air kesakten, terus air hangat. 7 sumber. Ya insya Allah kan orang itu kan tergantung ya Mas, ada mitos, ada fakta. Nah itu kan kita tergantung mitosnya atau faktanya. Kalau orang Jawa kan kebanyakan kan senang mitos. Mitos itu kan istilah kalau ada pohon besar itu kan dipuja-puja, nah itu kan orang itu mitos kalau kita beri sesajen ke pohon itu mungkin dapat berkah atau dapat anu, kan itu mitos. Tadinya kan orang itu kan itu mitos. Setelah dilaksanakan, mitos itu kan telah dilaksanakan, ternyata kok fakta, kenyataan, kan berarti kan ada kaitannya antara mitos dan fakta itu loh Mas. Dulu itu ya istilahnya petilasan juga pertapaan. Dulu kan bertapanya di situ di bawah Bukit Argotiloso. Banyak. Kebanyakan malam hari. Istilah Jawanya ketirakatan itu malam hari. Ya mungkin mitosnya kalau malam hari itu banyak yang terkabul daripada siang hari itu. Seperti orang Islam itu kalau sholat tahajud kan jam 12 ke sana itu kan mesti terkabulnya banyak. Orang Jawa kan seperti itu. Ya macam-macam Mas, kan itu sesuai keinginan orang itu loh. Kan orang kan punya keinginan beda-beda. Enggak sama itu. Selama saya mengelola di sini belum ada istilah mistis itu. Istilah mistis nggak ada. Hanya ada seorang pengunjung kalau mandi di sini, beliau atau dia punya keinginan tapi terkabul itu banyak di sini. Tapi kalau mistis istilahnya horor atau itu nggak ada. Udah dari UGM
Dari UGM. Dari UGM hasilnya dari mana? Hasilnya kebanyakan ya karena di sini mengandung belerang. Belerangnya tinggi. Sebenarnya ini semua ini hampir semuanya mengandung belerang ya Pak? Ya, Hanya saja mungkin rasanya juga berbeda ya? ya rasanya beda, khasiatnya beda. Ini dijadikan wisata religi mulai sudah sejak Bupati Pak Sudarmaji. Oh, masuk. Ya, kan Pak Darmaji terus Bu Rina sudah dikelola. Ini kan tanahnya milik Mangkunegaran. Cuma pengelolaannya milik Dinas Pariwisata Karanganyar. Sementara itu, pemerhati sejarah kota Solo yakni Kanjeng Raden Mas Tumenggung El Nuki Mahendranata Negoro alias Kanjeng Nuki mengatakan 7 mata air yang ditemukan Mangkunegoro I itu sudah ada sejak lama. Dia menuturkan dari 7 mata air tersebut hanya Sendang Mati yang tidak bisa dikonsumsi dan tak jauh dari Sapta Tirta, tepatnya di Argotiloso yang merupakan lokasi Raden Mas Said untuk bersender mencari wangsit melawan Belanda. Kanjeng Nuki mengatakan orang-orang yang datang di lokasi tersebut datang ke Sapta Tirta untuk mencari kesembuhan dari segala penyakit. Ya, seperti pada kepercayaan masyarakat kita pada zaman dahulu, gunung merupakan tempat bersemayamnya nenek moyang, tempat bersama mayamnya Sang Hyang Widi dan sebagainya. Dan korelasi dalam kepercayaan ini samanya dengan Raden Mas Said yang pada waktu itu sedang gundah hatinya ketika meninggalkan keraton Kartosuro dan mencari jati diri dan juga mencari jalan keluar bagaimana mengatasi atau bagaimana mengatasi permasalahan yang melingkupi dia dan juga keluarga dia. Dari beberapa petilasan yang ada di Solo Raya, terutama di Wonogiri dan area Karanganyar, Raden Mas Said banyak sekali meninggalkan petilasan-petilasan berupa gunung biasanya untuk berdoa di pegunungan, di bukit-bukit itu dan juga Patirtan. Dan Patirtan sendiri biasanya dikonotasikan sesuatu yang menyegarkan ya, dalam arti untuk memompa kembali semangat beliau dan juga pasukannya yang waktu itu berperang semesta menghadapi POJ dan juga keraton waktu itu. Di antara banyak sekali Patirtan, salah satunya adalah di Sapta Tirta Pablengan yang ada di Karanganyar. Peninggalan beliau di Karanganyar banyak sekali. Salah satunya di Argotiloso itu, yang menurut cerita beliau sering bersemedi atau bermunajat di situ. Memang ada distorsi banyak yang menceritakan bahwa sumber air itu diciptakan oleh beliau setelah mendapatkan wisik ya. Tapi kalau menurut saya sepertinya sumber air itu sudah ada lebih dulu ketika beliau datang ke situ. Jadi mestinya beliau lebih dulu mendatangi tempat itu karena tempatnya yang memang masuk dalam klarifikasi untuk bersemedi, dalam arti di gunung juga, dan juga ada beberapa sumber air yang bisa menginspirasi beliau untuk melakukan meditasi dan juga perlawanan kedepannya kepada musuh. Di Pablengan sendiri ada 7 ya, selain salah satunya yang saya ingat Sendang Bleng, Sendang Kasekten, Sendang Urip atau Sendang Hidup, Sendang Mati, Sendang Urus-Urus, kemudian Sendang Sodo, dan Sendang Air Anget. Dari semua yang ada di situ hanya Sendang Mati yang tidak bisa dikonsumsi karena mengandung karbon dioksida waktu itu. Dan uniknya beberapa sumber air itu
walaupun berdekatan itu mempunyai khasiat yang berbeda-beda. Memang orang Jawa mengaitkan hal-hal seperti itu dengan hal-hal yang sifatnya tidak logis, jadi seperti sendang kamulyan, kasekten itu bisa membuat orang menjadi sukses dan sebagainya. Tapi sebetulnya spirit dari air itu sendiri membuat kita segar dan kita mungkin bisa berpikir secara lebih maju, lebih berkembang dan membuahkan sesuatu yang lebih baik. Jadi di situ sendang urip juga seperti itu, tapi pada dasarnya perbedaan-perbedaan yang ada di situ tidak begitu mencolok ya, karena di situ mestinya ada air hangat semacam belerang seperti itu dan juga ada kandungan garam. Yang membedakan satu dan lainnya hanya kandungannya saja. Ada yang garamnya lebih banyak, ada yang sumber lainnya lebih banyak kandungan belerangnya dan lain sebagainya. Dan di tempat itu ada Pedurinan juga yang merupakan tempat Raden Mas Said sering kayak bersender gitu dan memikirkan atau bermunajat bagaimana ke depan dari perjuangan beliau untuk melawan VOC dan kesewenangan pada waktu itu. Ya, Argotilose sendiri merupakan nama bukit yang ada di situ dan sendangnya itu berada di bawah seperti itu. Jadi beliau bermunajat kadang di atas, kalau Pedurinanan dan lain sebagainya berada di bawah di sekitar sendang-sendang itu. Dan di sana oleh Sri Mangkunegara ke-6 juga dibangun beberapa bilik yang kemudian dipergunakan oleh keluarga dari Puramangkunegaran untuk sekedar melakukan penyucian diri atau ritual-ritual untuk mengenang nenek moyang mereka, yaitu Raden Mas Said. Iya, biasanya spirit orang Jawa itu mengambil tempat atau sesuatu yang nunggak semi dengan kejadian sebelumnya. Jadi seperti halnya kalau kita mendengar kata Kayangan Dlepeh, di sana tempat Panembahan Senopati, padahal sebenarnya di sana juga ditempati oleh pernah dipakai oleh Airlangga dan Hayam Wuruk juga sebelumnya di sana. Kemudian Gunung Gambar, penjelasan Gunung Gambar yang ada di Gunung Kidul juga dipakai oleh Raden Mas Said, dan beliau juga mengambil spirit di sana dari leluhur Majapahit yang pernah ada di sana juga. Dan tempat di situ dipakai oleh Raden Mas Said karena juga beliau mendapatkan pangsit kalau di situ ada semacam pusaka, kemudian harus diambil dan lain sebagainya. Dan untuk orang-orang pada zaman sekarang itu mengambil spirit tempat itu untuk berdoa kepada Tuhan dengan lantaran tempat itu, dengan berbagai fasilitas alam, kesejukan dan ketenangan tempat itu untuk bisa konsentrasi dan berharap semoga Tuhan meluluskan apa yang diinginkan oleh masyarakat.